Perkenalkan, nama saya Aulia Dina Oktavia. Saya berasal dari SMK Koperasi Yogyakarta, jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi. Apakah akuntansi itu? Akuntansi merupakan proses pencatatan pelaporan sistem keuangan. Akuntansi ini berkaitan dengan uang karena proses pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi dalam kehidupan. Persamaan dasar akuntansinya yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset yaitu harta seperti peralatan, perlengkapan, penyusutan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban adalah hutang-hutang seperti hutang beban, hutang gaji, dan hutang lain-lain. Lalu ekuitas yaitu berupa modal. Siklus akuntansinya yaitu dimulai dari jurnal. Jurnal adalah tempat pencatatan secara sistematis dan historis dengan menyebutkan akun yang terkait dengan bukti transaksi keuangan yang telah dianalisis dan kemudian dimasukkan ke dalam debit maupun kredit. Jurnalnya yaitu seperti pembelian kredit itu masuk dalam jurnal pembelian, penjualan kredit yang masuk dalam jurnal penjualan, penerimaan piutang yang masuk dalam jurnal kas masuk, pembayaran hutang yang masuk dalam buku kas keluar, retur pembelian yang masuk dalam jurnal umum, retur penjualan yang masuk dalam jurnal umum, dan penjualan secara tunai yang masuk dalam jurnal kas masuk. Penjualan maupun pembelian biasanya disertai dengan faktur kopi. Lalu pembayaran secara tunai yang masuk dalam buku kas masuk. Setelah selesai dimasukkan ke dalam jurnal-jurnalnya, lalu dimasukkan ke dalam buku pembantu piutang dan hutang sesuai nama kreditur dan debiturnya. Setelah dimasukkan ke dalam buku pembantu, lalu dimasukkan ke dalam buku besar. Buku besar ini ada 3 jenis. Yang pertama bentuk T, yang kedua bentuk kontrol, yang ketiga bentuk stapel. Buku besar adalah kumpulan akun atau perkiraan untuk mencatat perubahan-perubahan transaksi. Kolomnya biasanya terdiri atas tanggal, keterangan, ref, debit kredit, saldo yang ada debit dan kredit. Keterangan biasanya memuat seperti posting, jurnal umum, jurnal kas masuk, atau jurnal kas keluar. Langkah selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo menurut pencatatan akuntansi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian biasanya terdiri atas pertama, penyusutan aset tetap. Jurnalnya yaitu beban penyusutan aset tetap, lalu akumulasi penyusutan aset tetap. Yang kedua, pemakaian perlengkapan, yaitu akunnya atau jurnalnya, beban perlengkapan dan perlengkapan. Yang ketiga yaitu beban yang masih harus dibayar. Secara umum jurnalnya beban dan hutang. Semisal gaji yang masih harus dibayar, berarti beban gaji dan hutang gaji atau hutang beban. Yang keempat yaitu beban dibayar di muka. Yang pertama, jika dicatat dalam pendekatan aset, maka jurnalnya beban aset dan jika dilakukan pencatatan pendekatan beban, maka jurnalnya aset dibayar di muka dan beban aset. Bacakan tadi untuk memasukkan ke dalam jurnal umum penyesuaian. Setelah jurnal umum penyesuaian, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur atau worksheet. Setelah dilakukan pencatatan neraca lajur, lalu laporan sistem laba rugi, yaitu di mana kita mencatat dari kepala 4 sampai kepala 6-nya. Biasanya setelah itu ada laporan perubahan modal, tetapi di sini laporan perubahan retained earning. Kalau laporan perubahan modal
Di sininya nanti modal awal ditambah laba kurangi prefer lalu ketemu laba akhirnya. Modal akhirnya maaf salah. Tapi kalau di sini laporan perubahan retained earning, yang pertama kita ngambil retained earningnya dari neraca saldo. Lalu net income, yaitu kayak seperti laba ditahannya, lalu dikurangkan dengan dividennya. Itu nanti ketemu dengan retained earning. Kenapa kok retained earning? Karena di sini dia PT. Setelah itu kita masukkan ke dalam neraca. Neracanya ada seperti cash in bank sampai dengan retained earning atau yang modal tadi. Ini cash in bank itu sampai ke equipment akun debt itu masuk ke dalam aktiva. Kalau yang liability itu seperti akun payable sampai dividen payable. Kalau yang ekuitas itu seperti bank Megaluan sampai retained earning. Setelah itu ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini menutup penjualan atau pendapatan seperti sales, interest revenue itu masuk dalam debit dan income summary. Terus yang kedua ikhtisar laba rugi sama yang beban-bebannya. Kalau yang beban-bebannya kan dia masuknya di debit, ini dia ditutup jadi masuk di kredit. Yang ketiga itu ada ikhtisar laba rugi, lalu retained earning. Kenapa kok retained earning? Karena yang tadi kan yang di perubahan retained earning, tapi kalau yang perubahan modal berarti dia ikhtisar laba rugi sama modal. Terus yang keempat ikhtisar laba rugi sama dividen. Kenapa kok dividen? Karena tadi yang di retained kan dia mengurangi laporan perubahan retainednya. Tapi kalau laporan perubahan modal berarti di sini dia bukan dividen tapi prefer. Neraca saldo setelah penutupan. Ini biasanya kita masukkan dulu lagi ke dalam buku besar, yaitu closing dan adjustment. Closing berasal dari jurnal penutupnya dan adjustment berasal dari jurnal umum penyesuaiannya tadi. Lalu diambilkan dari kepala 1 sampai kepala 3 saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ada tambahan lagi, kalau kalian ingin masuk di SMK Koperasi, yaitu beralamat di Jalan Kapas 1, nomor 5, Yogyakarta. SMK Koperasi tersebut sudah berakreditasi A dan memiliki banyak fasilitas serta ekstrakurikuler. SMK Koperasi tersebut 5 hari kerja, 5 hari sekolah, yaitu Senin sampai dengan Jumat. Biasanya pulangnya itu kalau kelas 1 yang mulai besok itu jam 4:30 kalau hari Seninnya, tapi kalau hari Selasa sampai Jumat kalau nggak salah itu jam 4.